Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pensiunan yang kami hormati, para sesepuh bangsa yang telah mengabdi puluhan tahun untuk negeri ini. Dengan penuh rasa syukur dan harapan, Alhamdulillah pada siaran kali ini kami kembali hadir membawa sebuah laporan khusus yang sangat penting bagi para pensiunan ASN, TNI, dan POLRI. Banyak dari Bapak dan Ibu yang selama beberapa bulan terakhir terus bertanya-tanya tentang rapel pensiunan tahun 2025. Apakah nantinya akan cair terpisah atau justru digabung dengan pembayaran gaji bulanan? Insya Allah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan penjelasan yang lengkap, runtut, dan mudah dipahami. Berikut ini kami sampaikan uraian penting yang bersumber dari mekanisme resmi pemerintah, dengan harapan agar Bapak dan Ibu dapat memperoleh ketenangan hati dan kepastian informasi tanpa perlu memikirkan rumor yang sering muncul di berbagai tempat. Selanjutnya, mari kita mulai dengan melihat situasi yang berkembang selama ini. Sejak awal tahun, beredar beragam kabar mengenai rapel 2025. Ada pesan yang mengatakan rapel pasti cair terpisah. Ada pula opini yang menyebutkan bahwa rapel akan digabung otomatis dengan gaji bulanan. Bahkan ada kabar yang menyatakan bahwa anggaran belum siap, dan ada juga rumor yang mengatakan PP sudah ditekan Presiden. Informasi yang beredar seringkali tidak sinkron, sehingga wajar bila Bapak dan Ibu merasa bingung atau bahkan semakin khawatir. Karena itulah, malam ini kami mencoba menjelaskan akar persoalannya. Rapel pensiunan, bagaimanapun bentuk pencairannya, tidak bisa dibayarkan sebelum dasar hukumnya terbit. Dasar hukum itu berupa dua peraturan pemerintah atau PP. Yang pertama adalah PP mengenai gaji ASN aktif, dan yang kedua adalah PP tentang penyesuaian pensiun. Tanpa kedua PP tersebut, Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghitung apalagi mencairkan kenaikan pensiun. Inilah yang perlu dipahami bersama. Meskipun anggaran sudah masuk dalam APBN 2025, meskipun pembahasan kenaikan gaji ASN sudah dilakukan, dan meskipun draft PP mungkin sudah disiapkan, proses pencairan tetap belum dapat dimulai sebelum PP disahkan secara resmi. Ini adalah aturan yang sudah berlaku sejak lama, karena besaran pensiun mengikuti tabel gaji pokok ASN aktif. Jika tabel gaji belum tersedia dalam bentuk perpres, maka angka pensiun tidak dapat dihitung. Kemudian, setelah perpres gaji ASN aktif terbit dan ditandatangani Presiden, barulah pemerintah memproses perpres penyesuaian pensiun. Dua dokumen itulah yang menjadi fondasi seluruh proses di Taspen. Setelah itu baru Taspen dapat melakukan penyesuaian, menghitung selisih, dan menyiapkan pencairan rapel bagi jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Berikut ini kami masuk ke pertanyaan yang paling sering Bapak Ibu tanyakan. Apakah rapel akan cair terpisah atau menyatu dengan gaji bulanan? Jawabannya masih terbuka dua arah. Rapel bisa dicairkan bersamaan, tetapi juga bisa dicairkan terpisah. Semuanya sangat bergantung pada kapan perpres tersebut diterbitkan. Jika PP terbit cukup lebih awal, Taspen memiliki waktu memadai untuk melakukan penyesuaian data, sehingga pembayaran rapel dapat digabung dengan gaji bulanan. Namun, bila PP terbit terlambat, terutama jika terbit mendekati tanggal 10 Desember, maka waktu yang tersedia terlalu sempit untuk menghitung ulang semua data pensiunan dan menyatukannya dengan pembayaran bulanan. Dalam kondisi tersebut, pencairan terpisah hampir pasti dilakukan. Pencairan terpisah itu sebenarnya bukanlah kerugian. Banyak pensiunan merasa lebih leluasa ketika menerima rapel dalam jumlah besar pada tanggal yang berbeda. Yang sering menjadi masalah hanyalah ketidakpastian, bukan bentuk pencairannya. Maka di sini kami mencoba menyampaikan alur sebenarnya, agar Bapak Ibu tidak perlu cemas memikirkan kabar yang tidak pasti. Kemudian, mari kita bahas tentang Taspen. Banyak yang salah paham bahwa Taspen sengaja memperlambat proses. Namun faktanya, Taspen tidak punya wewenang untuk membayar tanpa dasar hukum. Jika Taspen memulai perhitungan tanpa PP, itu melanggar aturan dan justru berisiko diperiksa. Sistem Taspen sendiri sebenarnya sudah sangat siap, mulai dari database jutaan pensiunan, perhitungan otomatis selisih, hingga mekanisme pembayaran. Satu-satunya penghalang hanyalah terbitnya peraturan pemerintah. Selanjutnya, mari kita tinjau perkiraan besaran rapel. Bila kenaikan gaji aparatur sipil negara berada pada kisaran 8-12%, maka kenaikan pensiun pun mengikuti angka tersebut berdasarkan rumus pensiun yang berlaku. Jika kenaikan tersebut berlaku sejak Januari, namun PP baru terbit mendekati 10 Desember, rapel akan mencakup banyak bulan. Untuk pensiunan golongan kecil, jumlah rapel bisa mencapai 2 hingga 4 juta rupiah. Sedangkan bagi yang berada pada golongan tinggi, jumlahnya bisa mencapai belasan juta. Tentu besarannya tergantung pada golongan, masa kerja, dan data terakhir masing-masing.
Setelah itu, mari kita pahami mengapa proses ini memakan waktu. Data pensiunan yang harus diverifikasi jumlahnya mencapai jutaan. Setiap nama harus dicek masa kerjanya, golongan terakhir, status janda atau duda, keaktifan rekening, kesesuaian NIK, hingga data ahli waris bila ada. Bila ada satu angka saja yang tidak cocok, proses koreksinya bisa panjang dan rumit. Pemerintah harus bekerja dengan teliti agar tidak ada kesalahan bayar. Karena itu, kehati-hatian menjadi prioritas dibanding kecepatan. Kemudian, mari kita luruskan isu mengenai anggaran. Banyak rumor yang mengatakan bahwa anggaran menjadi kendala. Faktanya, anggaran untuk kenaikan gaji ASN dan pensiunan sudah dialokasikan dalam APBN 2025. Anggaran bukan masalah. Uang sudah tersedia. Yang menjadi titik tunggu hanyalah dokumen hukum. Tanpa peraturan pemerintah, dana tersebut tidak dapat dicairkan. Berikut ini gambaran realistis tentang kemungkinan waktu pencairan. Apabila Perpres terbit cukup awal, rapel bisa masuk bersamaan dengan pembayaran bulanan atau tidak lama setelahnya. Namun jika PP baru terbit mendekati 10 Desember, hampir pasti rapel akan cair terpisah untuk menjaga stabilitas pembayaran rutin. Selanjutnya, kami ingin mengingatkan para pensiunan bahwa menjelang pencairan rapel, banyak penipuan bermunculan. Biasanya penipu memakai nama taspen atau kementerian, lalu meminta OTP, sandi, atau biaya administrasi. Mohon diingat, Taspen tidak pernah meminta biaya apapun. Semua pembaruan data pensiunan gratis. Jika ada yang meminta rahasia pribadi, itu hampir pasti adalah penipuan. Kemudian, hal yang sangat penting untuk menenangkan hati, rapel tidak akan hilang. Rapel adalah hak yang dijamin undang-undang. Meskipun prosesnya memerlukan waktu, hak tersebut tetap aman. Sejak dulu rapel selalu dibayarkan penuh. Sebagai kesimpulan, berikut ini kami sampaikan dengan jelas. Rapel pensiunan 2025 memang belum dapat dipastikan akan cair bersamaan atau terpisah. Namun apabila Perpres terbit mendekati 10 Desember, kemungkinan pencairan terpisah sangat besar. Sebaliknya, bila peraturan pemerintah terbit lebih awal, rapel mungkin digabung dengan gaji. Semuanya kembali kepada satu dokumen penting, peraturan pemerintah sebagai dasar hukum. Selanjutnya, yang perlu Bapak Ibu lakukan hanyalah menunggu pengumuman resmi. Tidak perlu resah menghadapi rumor. Tidak perlu khawatir membaca kabar yang tidak jelas sumbernya. Insya Allah semua hak pensiunan akan tetap dibayarkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kami akan terus mengikuti perkembangan. Begitu peraturan pemerintah terbit dan Taspen merilis jadwal resmi, kami akan mengabarkan dengan jelas dan apa adanya. Karena bagi negara, pensiun bukan hadiah, melainkan hak Bapak Ibu yang wajib dibayarkan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih telah menyimak laporan ini. Semoga Allah memberikan kesehatan, ketenangan, dan kelapangan rezeki kepada seluruh pensiunan aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal informasi penting berikutnya. Insya Allah kami akan terus hadir menyampaikan perkembangan terbaru segera setelah ada pengumuman resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.